Eh, Ibu Bapak sudah kenal saya semuanya, di saya nggak usah perkenalan lagi. Saya share screen ya, nanti ada bagian di mana saya share screen, ada bagian di mana saya tidak share screen. Eh, Bisa lihat share screen saya? Ya, Bisa. jempol. Jempol, oke, senang. Saya senang jempol, karena jempol ini sekarang menghasilkan uang. Di YouTube, di TikTok, dan dimanapun jempol itu menghasilkan uang. Maka jempol kita itu menghasilkan cuan. Tapi ini tidak dibayar jempol Bapak Ibu saat ini. Saya sudah perkenalan, tadi terima kasih saya sudah dikenalkan, saya nggak usah perkenalan diri lagi. Sini sudah sejak COVID kayaknya saya sudah memberikan pendalaman iman Bunda Teresa 3-4 kali sepertinya. Semoga kalau ada kebosanan yang mohon dimaafkan, mungkin joknya itu lagi, karena situasinya nggak banyak berbeda. Judul pada kesempatan hari ini, pendalaman iman kitab suci adalah kisah kasih dan kuasa di Danau Galilea. Saya dihubungi oleh Bu Iren untuk meminta tema, dan Bu Iren itu cukup semangat ketika meminta tema. Dia seperti makan obat kalau mengingatkan, sehari 3 kali temanya apa, temanya apa, temanya apa. Makanya saya kasih aja yang agak bagus sedikit, walaupun saya nggak tahu isinya apa. Kisah kasih dan kuasa di Danau Galilea. Maka mudah-mudahan ini sesuatu yang bisa kita pelajari. Mengapa Danau Galilea nanti akan kita akan lihat. Nah, ini Danau Galilea, Ibu Bapak. Paling nggak ini yang saya dapat dari Google. Saya belum pernah ke Danau Galilea, saya belum pernah ke Israel. Mungkin tahun depan pas saya balik ke Indonesia, kalau diizinkan saya akan ziarah ke Galilea, ke Israel. Tapi jangan anggap yang saya katakan sebagai promosi untuk ikut ziarah bersama saya ya. Tapi saya belum pernah ke sana. 11 tahun imamat, mudah-mudahan tahun depan ke sana. Kalau ditanya oleh banyak orang, kita ini kalau wisata kan biasanya ada dua pilihan ya, gunung, mountain, atau air, danau atau laut. Saya lebih memilih gunung dibandingkan dengan laut. Alasannya adalah saya nggak bisa berenang. Itu alasan pertama. Alasan kedua, udaranya itu lebih bagus di gunung buat saya. Di pantai itu bikin hitam kadang-kadang gitu ya. Dan saya kan public figure, harus menjaga penampilan gitu ya. Tapi entah mengapa saya senang dengan yang namanya danau. Karena dari semua air, sungai, laut, saya itu senang dengan danau. Mengapa saya senang dengan danau? Setiap kali saya mengunjungi kota-kota, dimanapun juga, di Australia saya sudah mengunjungi Victoria, New South Wales, South Australia, eh, lalu Western Australia, saya senantiasa cari danau. Gitu ya. Karena buat saya danau itu memberikan sebuah filosofi yang begitu indah dalam hidup saya. Gitu ya. Karena danau itu air tenang. Dan di ujungnya kita bisa melihat daratan. Biasanya danau seperti itu. Beda dengan laut. Di laut, di selat, naik kapal, kita nggak bisa melihat daratan. Kesannya adalah kekosongan, kita nggak tahu apa-apa. Dan biasanya di danau itu ada air dan ada pegunungan di sebelah sana gitu ya. At the end of the sea or of the lake there is a mountain. Maka danau itu bukan hanya indah, tapi buat saya danau punya filosofi, yaitu ketenangan. Walaupun saya nggak bisa berenang, ada ketakutan, tapi di sana ada daratan. Saya yakin di sana ada harapan. Itulah filosofi saya mengenai danau, dan saya senang dengan yang namanya danau. Danau itu memberikan sebuah kesejukan buat saya sendiri, sebagai seorang pribadi gitu. Nanti kalau saya pensiun, saya akan pastoran saya di samping danau. Kalau enggak daerah sekitar saya akan bikin danau buat saya. Mungkin di Sunter tempatnya. Tapi ini yang saya alami. Nah, danau selain sebagai saya pribadi memberikan yang namanya kegembiraan maupun memberikan yang namanya sukacita ataupun ketenangan batin, ternyata juga memberi nuansa dalam kehidupan iman kita. Terutama Danau Galilea. Danau Galilea adalah sebuah sentrum ataupun pusat iman pada zaman Yesus, dan Yesus melakukan beberapa hal yang buat kita bisa kita pelajari lebih jauh pada hari ini. Apa yang kita tahu mengenai Danau Galilea? Pertama, Danau Galilea adalah satu dari dua danau yang terkenal di Israel. Yang kedua adalah Laut Mati. Yang pertama adalah Danau Galilea. Mohon maaf ketika saya menyiapkan slide, saya masih mengerjakan yang lain, jadi ada gabungan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Saya masih bisa bahasa Indonesia dan bisa bahasa Inggris juga, jadi ada bagian-bagian yang beberapa pakai bahasa Inggris. Bukan belagu sih, tapi belagu memang nama tengah saya, nggak apa-apa. Ini apa yang bisa kita ketahui mengenai Danau Galilea. Pertama, selain Danau Galilea,
Ini dikenal juga sebagai namanya Danau Genesaret atau Danau Tiberias. Jadi kalau di kitab suci ada nama Danau Galilea, Danau Genesaret, Danau Tiberias, itu adalah satu tempat yang sama, cukup besar, dan kita bisa bayangkan danaunya itu luas. Jangan membayangkan Danau Sunter, itu sebenarnya itu empang yang lebih besar di Sunter itu, tapi yang jelas ini adalah tempat yang sama. Yang kedua, itu dikelilingi oleh beberapa town, ya, bukan city. Ada perbedaan antara town dengan city. Town itu kota-kota kecil yang indah, ya. Kapernaum, Korazin, Betsaida, Magdala. Maria dan Magdalena itu berasal dari daerah sekitar Danau Galilea. Maka karena indah, lalu kemudian area bagus, dikelilingi oleh beberapa kota-kota, maka Danau Galilea itu menjadi namanya pusat kehidupan orang pada zaman itu. Dan di Danau Galilea, air itu mengalir. Dia menerima air dari yang namanya Gunung Hermon, lalu mengalirkannya kepada Gunung Mati. Jadi Danau Galilea itu unik karena dia itu bukan hanya menerima, receiving, tapi juga giving. Itulah kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita mengenai dua danau, Danau Galilea ini adalah begitu hidup, memberikan kehidupan untuk orang-orang di sekitarnya. Banyak ikannya, daerah di sekitarnya hijau karena ada receiving dan giving. Maka pelajaran pertama yang saya pelajari dari Danau Galilea adalah receiving dan giving. Hidup kita berarti nggak cuma kalau kita receive, tapi juga kita giving. Itu juga yang saya senantiasa ajarkan kepada orang-orang, keponakan-keponakan saya, jangan pelit-pelit, jangan pelit-pelit. Walaupun kita kurang, kita kasih. Nah, nanti pada waktunya akan dapat lagi. Gitu ya. Amin. Lalu yang terakhir, Danau Galilea karena ada endapan sulfur di sekitar Tiberias, itu menjadi pusat juga yang namanya tempat kesehatan, health resort, bukan hanya pariwisata tapi juga tempat kesehatan, orang berjemur dan lain sebagainya, dan pusat yang namanya industri perikanan di Israel pada zaman itu. Ini terletak di sebelah utara Yerusalem. Kalau Yerusalem adalah pusat yang namanya agama, pusat pemerintahan, Galilea adalah pusat kehidupan selain itu. Kalau kita bisa bayangkan ini seperti Jakarta, pusat pemerintahan, dan agak jauhan dikit itu mungkin sekitar ya Surabaya, Jakarta dan Surabaya, berbeda, sungguh berbeda, tapi itu melengkapi yang namanya kisah. Memang jaraknya nggak sejauh Jakarta Surabaya, tapi di kota-kota inilah Yesus bergerak, Yerusalem, Galilea, Yerusalem, dan area sekitarnya dalam beberapa kesempatan. Ini kisah Yesus ada di sekitar sana. Nah ini kalau kita lihat Google di kitab suci, ketik Danau Galilea atau Danau Genesaret atau Danau Tiberias atau kota-kota di sekitar Danau Tiberias, Danau Genesaret, Danau Galilea, itu ada begitu banyak kisah Yesus. Ada internet yang mengatakan demikian. Kisahnya begitu banyak di danau, di atas danau, dan di seputaran danau. Maka ini adalah yang namanya Yesus tuh sangat famous di sini. Ini seputaran sini tuh Yesus sangat yang namanya terkenal. Ini menjadi namanya tempat Yesus tuh menjadi namanya public figure. Ibaratnya kalau dulu saya di Kelapa Gading cukup terkenal, ini adalah Yesus sangat terkenal di sana. Gitu. Kalau misalnya ada sebuah paroki Galilea, Yesus tuh jadi pastor kepalanya. Gitu. Ini sangat terkenal di daerah sana. Ini menjadi yang namanya pusat pewartaan Yesus pada zaman itu. Dan sampai sekarang ada orang-orang yang memang sangat terkenal di beberapa tempat tentu, namanya diabadikan, ataupun yang namanya fotonya dipajang. Gitu ya. Itu sentrum untuk hidup kita, ada tempat-tempat yang seperti itu. Nah, kisah Yesus dan Galilea itu bejibun. Bejibun itu bahasa Inggris dari there's so much of. Saya pakai bahasa Betawi juga supaya kelihatan bahwa saya masih berasal dari kampung sawah. Di sini ada orang kampung sawah, saya yakin. Saya senang pakai bahasa bejibun gitu ya. Ada beberapa bahasa Betawi yang masih saya hafal. Sepatunya somplak gitu ya. Somplak itu terbuka gitu ya. Jadi saya sekarang bisa berbagai macam bahasa gitu ya. Indonesia, Inggris, Jawa, Sunda, dan Betawi. Gitu ya. Nah, kisah Danau Galilea itu ada bejibun, begitu banyak. Pertama, kalau boleh saya katakan, panggilan murid-murid yang pertama itu terjadi di Danau Galilea. Matius 4 dan Lukas 5, 1-11. Yesus memulai karyanya dengan memanggil murid-murid bawa bola-bolanya di Danau Galilea.
Yang kedua, Yesus meredakan angin ribut. Sorry, salah ketik. Ribut bukan bahasa Betawi, ini salah ketik. Dalam Matius 8, 23-27. Lalu Yesus berjalan di atas air, Yohanes 6, 16-21. Ada beberapa teks lainnya yang menceritakan ini, saya hanya mengutip, merefer kepada satu atau dua tempat. Lalu Yesus memberi makan 4.000 orang dan 5.000 orang. Menurut Matius dan Lukas itu di seputaran Danau Galilea. Maka Danau Galilea itu punya tempat-tempat spot-spot piknik yang luar biasa untuk orang bisa berkumpul pada zaman itu. 4.000 sampai 5.000 orang berkumpul. Ini kalau yang namanya terjadi pada zaman ini, Yesus sudah masuk penjara karena melanggar kerumunan, membuat kerumunan. Tapi dia tidak dites COVID, saya yakin. Lalu khotbah di bukit, saya memberi kata tanda kutip, karena menurut Injil Lukas, Yesus itu memberikan khotbah, the sermon atau the beatitudes, itu di dataran. Sementara Injil Matius mengatakan Yesus berkhotbah di bukit. Maka kata bukit saya kasih tanda kutip, mau menunjukkan ada kemungkinan, dan juga menurut Injil Lukas, bahwa Yesus itu khotbah di sana. Itu satu hal yang menarik mengenai Danau Galilea. Lalu sejumlah kisah mukjizat pengusiran setan. Kalau ibu bapak ingat, ada orang yang begitu kuat diusir, yang begitu kuat dikuasai setan, lalu kemudian diusir, lalu setan yang ngomong, Tuhan jangan biarkan saya binasa, biarkanlah saya masuk ke babi-babi itu. Lalu Yesus mengizinkan setan itu masuk ke babi-babi, dan 2.000 babi banyaknya. Kemudian yang namanya babi itu masuk ke dalam Danau Galilea. Babinya itu kemudian jadi yang namanya siobak, casio, gitu ya. Dan babi epeng kadang-kadang, itu menarik sekali yang namanya mengenai kisah itu. Lalu ada penyembuhan anak Yairus juga terjadi di sekitar Danau Galilea. Ini kisah mukjizat begitu banyak. Kisah penampakan ketiga, makan bersama di dekat danau, itu juga terjadi di Danau Galilea. Dan akhirnya perintah pewartaan tentang kebangkitan dalam Injil Matius, itu dikatakan apa ketika Yesus bangkit? Pergilah ke Galilea, ke Danau Galilea, wartakanlah apa yang kamu telah lihat pada saat ini. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para perempuan, ia mengatakan pergilah ke Galilea. Maka dalam Injil, terutama Injil Matius, Galilea itu begitu powerful, begitu impactful, begitu luar biasa. Kalau dalam Injil Lukas, yang sangat powerful adalah Yerusalem. Berkali-kali dalam Injil Lukas, Yesus mengungkapkan segala sesuatu dimulai dari Yerusalem. Lalu Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dalam Injil Lukas, Yerusalem adalah kota yang sangat important, tapi dalam Injil Matius, kota yang sangat important adalah Galilea, menunjuk pada yang namanya Danau Galilea. Dari sejumlah kisah ini, ada kisah-kisah yang buat saya yakin, dan buat Bapak Ibu menarik untuk kita kupas. Saya sedikit merecall kisah ini kisah yang buat saya luar biasa. Saya begitu senang kisah ini. Kalau saya khotbah kisah ini begitu luar biasa. Yesus yang tertidur, the sleeping Jesus. Kita jarang mendengar Yesus tertidur ya dalam kitab suci. Kita itu biasa mendengar Yesus berdoa, Yesus berbuat mukjizat, Yesus berbuat yang namanya banyak kebaikan, tapi dalam kitab suci ini Yesus itu tertidur gitu ya. Ketika para murid itu sedang yang namanya diterjang badai ombak gitu ya. Ini luar biasa. Dan ironis ketika murid-muridnya mengatakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa kami binasa? Dan Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya karena danaunya begitu berombak, lalu kemudian troubling waters, dan para murid-muridnya itu takut binasa. Ironis. Karena apa? Yesus adalah anak tukang kayu, dan anak tukang kayu ketika badai luar biasa bisa tenang, itu luar biasa deh. Dan para murid-murid adalah yang namanya nelayan, dan nelayan menghadapi troubling waters, menghadapi menghadapi ombak di danau, itu harusnya kalem, tenang. Itu udah biasa gitu ya. Sama aja kalau kita itu mungkin di danau, sama aja kita naik pesawat gitu, kita ketakutan pas turbulence gitu ya. Mungkin pilotnya biasa aja, pilotnya akan mengatakan biasa aja, careless gitu ya. Ini sesuatu yang sangat biasa gitu ya. Maka tapi terjadi sebaliknya, orang yang nggak tahu apa-apa mengenai danau, yaitu anak tukang kayu, itu tenang luar biasa, dan murid-muridnya malah ketakutan, panik gitu ya. Dan Yesus mengatakan, mengapa engkau tidak percaya? Tenang, ini aku, jangan takut gitu ya. Dan dari situ saya belajar mengenai
semoga kita punya yang namanya keutamaan seperti Yesus. Kita bisa yang namanya tidur nyenyak ketika yang namanya badai apapun dalam hidup kita. Begitu banyak orang punya masalah datang ke psikolog, ke pastor, itu masalahnya kalau punya masalah itu satu hal ya. Tapi masalahnya bertambah kalau yang namanya nggak bisa tidur. Itu hidup susah gitu ya. Dan nggak bisa tidur di atas tempat tidur sekitar 30 menit, 40 menit gelisah kan repot gitu ya. Ada banyak orang yang nggak punya, yang punya masalah ini, jadi punya masalah dan masalahnya bertambah, jadi double problem gitu ya. Kisah ini memberikan yang namanya paling nggak inspirasi buat saya. Semoga apapun masalah yang kita hadapi malam itu kita tetap bisa tidur nyenyak gitu ya. Apapun masalah dalam hidup kita, kita itu bisa tidur nyenyak. Apapun khotbah yang kamu sampaikan, semoga bisa tidur nyenyak saat khotbah juga. Gitu. Ada yang mengatakan, wah Romo, terima kasih Romo, khotbahnya begitu mengembirakan buat saya. Oh, khotbah saya bagus ya. Enggak Romo, saya tuh susah tidur pas kamu khotbah, saya tidur nyenyak banget gitu ya. Itu jadi khotbah itu bisa jadi obat tidur gitu ya. Nah, ini satu keutamaan yang bisa kita pelajari dari Yesus, the sleeping Jesus during the hard times. Nah, saya akan memulai dengan yang namanya membaca teks ini. Nah, apakah ada volunteers yang membaca teks ini? Ini adalah kisah di Danau Galilea, the beginning of the ministry. Ada yang mau baca, please? Saya bacakan. Yes. Beginning of the ministry dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Puji. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, ini teks yang sangat menarik. Karena ini adalah awal mula Yesus berdiri di Danau Galilea. Buat saya ini awal mula adalah misi. Awal mula yang namanya karya pelayanan Yesus di dunia. Dalam Injil Lukas 5, 1-12. Biasanya Injil, kecuali Injil Yohanes memang agak unik. Injil Yohanes memulainya dengan kisah perjamuan di Kana. Belum apa-apa, udah ada pesta perkawinan dan murid-muridnya ada. Yohanes ingin membalik itu semua. Lukas, Matius, Markus mengungkapkan bahwa karya Yesus pertama-tama sesudah ia ditolak di Nazaret adalah memanggil murid-muridnya. Ini adalah karya murid-murid yang karya Yesus di mana ia mau mengikut sertakan kita semua dalam pelayanan dia. Jadi pelayanan Bapak Ibu, pelayanan saya, pelayanan para panitia itu adalah ambil bagian dalam pelayanan Yesus, bukan pelayanan kita.
Makanya pesan saya kepada semua para pelayan gereja, jangan tersinggung kalau ada apa-apa yang nggak begitu mengena dalam hidup kita. Kita ini ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Ini bukan pelayanan kita, bukan pelayanan saya sendiri, bukan pelayanan Bapak Ibu, tapi pelayanan Yesus. Yesus yang mengikut sertakan manusia dalam pelayanannya. Yang kedua, teks ini mengungkapkan dengan sangat jelas apa yang tadi saya sudah katakan. Ketika Yesus di Danau Galilea meredakan angin ribut, itu ada jomplang identitas antara nama Yesus anak tukang kayu, dengan para murid yang kebanyakan adalah nelayan. Ini bahasa Petrus menarik ketika Yesus mengatakan bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, duk in altum. Ini banyak uskup yang menjadikan ini sebagai yang namanya moto mereka, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam gitu ya. Kalau saya jadi uskup ditanya dulu sama teman saya, "Ulun kalau jadi uskup nanti motonya apa?" "Aku haus," itu aja, gampang, bisa minta minum gitu ya. Tapi yang jelas ini adalah banyak uskup memberikan tema ini, bertolak ke tempat yang dalam. Dan Simon mengungkapkan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ini bahasa, kita ubah bahasanya sedikit lah. Yesus, saya tahu lebih banyak mengenai danau ini dibanding kamu. Saya ini nelayan, kamu bukan. Di danau, sorry, I'm better than you. Tapi, oke lah, karena kamu punya kuasa, karena saya respect sama kamu, karena kamu yang nyuruh, saya mau. Kalau orang lain yang nyuruh, saya enggak. Ini di sini ada protes dari Petrus, tapi sekaligus ada yang namanya kerendahan hati sedikit lah, karena engkau yang menyuruh, maka saya mau. Teks ini menginspirasi yang namanya Santo Agustinus ketika membuat sebuah moto, Deus est intimo meo. Itu motonya Agustinus. Deus est intimo meo. Saya pakai bahasa Latin supaya kelihatan sedikit lebih pintar. Dan kalau Bapak Ibu nggak tahu, ya udah nggak apa-apa lah, saya bohongin sedikit gitu ya. Jadi Deus est intimo meo adalah kalimat mengatakan God knows me better than I do. Tuhan tahu saya lebih baik dibandingkan diri saya sendiri. Ini pelajaran yang istimewa buat kita semua. Kadang-kadang kita tahu banyak dari pengalaman kita, dari pengetahuan, dari apapun yang kita bisa pelajari, tapi ternyata Tuhan tahu lebih better dibandingkan kita. Kita mau membuka diri terhadap hal-hal yang tidak kita ketahui. Ini pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sini. Dan saya akan membaca teks ini dalam kaitan dengan teks lain. Dalam metode membaca kitab suci ada namanya metode sandwich. Metode sandwich adalah metode kalau Bapak Ibu makan sandwich atau hamburger, bukan makanan biasa di Indonesia. Di Australia sangat biasa ya, sandwich, hamburger, roti, daging, tengahnya gitu ya. Di Indonesia kan nasi, kalau nggak makan nasi kan belum makan gitu ya. Saya lama di Australia makan nasi mual, enggak. Tapi kalau ada namanya metode sandwich, roti, daging, dalam kitab suci ada namanya metode sandwich, ada awalan, ada akhiran. Di sini adalah awalan dan ada akhiran. Awalannya adalah kisah ya Lukas 5:1-11 ini. Ada akhirannya di Danau Galilea. Ini akhirannya. Saya boleh bisa minta satu orang untuk baca lagi. Ini ada 2 teks. Nanti saya kasih ya Deus es apa, sabar. Bisa dibaca, ini ada 2 slide. Mungkin satu orang bisa baca ini. Siapa? Ini volunteer sedikit banget, ini Katolik banget nih. Kalau Protestan pasti pada mau nih, tapi kalau Katolik rendah hati seperti merpati, nggak ada yang mau. Ada yang mau? Para umat Katolik yang terkasih? Apa saya baca lagi? Enggak, sudah dibuka kok. Teman-teman yang mau baca silakan, udah dibuka. Silakan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?"
Jawab mereka, "Tidak ada." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu baru tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu itu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya-tanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ini ada teks kedua, bisa baca lagi siapa mungkin? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Kata Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku," kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, sorry saya nggak tahu kalau semuanya di mute ketika saya meminta baca kitab suci. Maafkan saya, engkau harus mengampuni 70 kali 7 kali, maka saya masih punya jatah 489. Nah, ini teks ini adalah akhir kisah Yesus di dunia, ya. Awal kisah Yesus dalam hidup karyanya itu dimulai di Danau Galilea. Akhir kisahnya ketika dia berbicara dengan para murid terjadi di Danau Galilea. Itulah saya masukkan ketika namanya ada sandwich roti, daging roti. Jadi dimulai dengan di Danau Galilea, diakhiri di Danau Galilea. Dan kisah ini kalau kita perhatikan itu mirip, dan beberapa penulis mengatakan ini sepertinya kisah yang sama, tapi Yohanes mengubahnya sedikit di bagian akhir kisah yang memungkusnya dalam kisah kebangkitan, sementara Lukas dan Matius memindahkannya di bagian awal, dari awal yang namanya kisah Yesus.
Kalau kita lihat dua teks ini, ada beberapa hal yang mirip dan juga ada sedikit perbedaan yang muncul. Pertama, Yesus mengatakan kepada ini yang sebelah kiri adalah versi Lukas dan versi Lukas ya, sedikit versi Matius di sana. Dan sebelah kanan adalah versi Yohanes. Yesus mengatakan bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Lukas itu memberi yang namanya kalimat yang agak puitis di sini. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Walaupun yang namanya Petrus tahu tempat yang lebih dalam seperti apa. Dan Yesus itu baru saya jump on the boat. Gitu ya. Baru aja, dan dia berarti di tempat yang tidak dalam. Itu sangat biasa. Tapi dalam yang namanya Injil Yohanes, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan. Kali-kali saya memberikan renungan PABT, itu saya mengatakan bahwa Yohanes itu senang dengan details. Yohanes mau mengungkapkan bahwa saya sungguh-sungguh hadir di sana. Maka Yohanes mau menuliskan apa yang dia ingat, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan. Jadi mirip, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan. Yang kedua, situasinya itu sebelum Yesus mengatakan itu, keduanya tidak, peristiwa itu tidak, Lukas mengatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa. Dalam Injil Yohanes dikatakan apa? Tidak ada ikan. Walaupun Petrus mengatakan saya akan pergi menangkap ikan, tapi nggak ada. Jadi dari yang namanya situasi adalah situasi berat. Buat nelayan nggak menangkap apa-apa, nggak ada ikan, itu bukan hanya menyakitkan buat mereka secara ekonomi, tapi itu juga mempermalukan mereka secara profesi. Kamu menyebut diri kamu nelayan, tapi kamu nggak menangkap ikan, itu sebuah pukulan buat mereka. Ibaratnya kamu itu mengaku diri sebagai yang namanya dokter, tapi nggak bisa nyuntik orang. Atau kamu mengaku diri sebagai supir atau pilot, tapi kamu nggak bisa terbang. Gitu. Ini sebuah pukulan kepada pribadi mereka yang adalah nelayan, nggak menangkap apa-apa. Jadi secara personal itu menyerang mereka, secara ekonomi itu juga menyerang mereka, dan ini juga membuat mereka secara sosial malu karena mereka dikenal sebagai nelayan, mereka harus feed their family dengan menangkap ikan. Pada faktanya mereka nggak bisa berhasil seperti itu. Ini situasinya seperti ini. Dan ketika Yesus berkata, tadi dikatakan mengenai mukjizat, dalam Injil Lukas dikatakan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dalam Injil Yohanes lebih sadis lagi, dihitung 153 ekor ikan banyaknya. Untung jenisnya nggak disebut. Tapi yang pasti ini adalah sebuah yang namanya details yang disampaikan oleh Yohanes, hasilnya berkelimpahan. Karena Yesus jump in, karena Yesus itu masuk ke dalam peristiwa, hasilnya berkelimpahan. Ini yang namanya yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah hasil yang berkelimpahan dari situasi nol. Ini satu hal yang buat kita pelajari bahwa kisah kuasa Yesus adalah kisah yang mengubah situasi yang sangat mengerikan buat para nelayan menjadi situasi yang sangat berkelimpahan untuk mereka saat itu. Dan dalam Injil Lukas, Petrus itu mengatakan sesudah peristiwa itu, Tuhan pergilah daripadaku sebab aku orang berdosa. Dia nggak layak untuk menerima kisah kasih dari Tuhan yang luar biasa. Sedangkan dalam Injil Yohanes, dia mengatakan, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu aku mengasihimu. Ini adalah sebuah lagi-lagi sandwich, Tuhan pergilah daripadaku sebab aku orang berdosa. Dalam Injil Yohanes, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu aku mengasihimu. Dan itu diungkapkan sesudah dia 3 kali menyangkal Yesus. Lagi-lagi ada yang namanya kalimat permohonan maaf dari Petrus atas apa yang dia lakukan. Dan Petrus mau mengatakan, walaupun saya lemah, saya mengasihi engkau. Walaupun saya berkhianat, walaupun saya menyangkal engkau, saya mengasihi engkau. Dan akhirnya Yesus mengungkapkan kepada Petrus di bagian awal, engkau akan menjala manusia. Di bagian akhir, gembalakanlah domba-dombaku. Ini perbincangan yang sangat menarik antara Yesus dengan Petrus. Di bagian awal, engkau akan menjala manusia, dan Petrus kemudian ikut Yesus. Di Injil Yohanes dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku, kemudian Petrus ikut Yesus. Dan ada 2 perahu, dan settingnya sama, yaitu di Danau Galilea. 2 perahu dan settingnya sama di Danau Galilea. Ibu Bapak, 2 kisah ini kalau boleh saya katakan ini adalah kisah kasih dan kuasa di Danau Galilea. Ini ada kasih yang luar biasa antara 2 orang, Petrus dengan Yesus. Ada kuasa yang luar biasa ketika Yesus jump in, ketika Yesus datang ke dalam peristiwa itu, ke dalam adegan tersebut, hasilnya luar biasa.
kisah kasih dan kuasa. Ini senang saya dengan kalimat ini. Dalam kasih ada kuasa, di dalam kuasa ada kasih. Kalau kasih itu tidak memperlihatkan kuasa Yesus, itu ya mungkin hasilnya nggak ada hasilnya. Tapi kuasa tanpa kasih itu kering. Maka ini adalah kisah buat saya di awal kisah mula Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, dan di akhir kisah Yesus mengatakan goodbye kepada murid-muridnya, ada kisah kasih dan kuasa di sana. Yesus mengungkapkan kasih yang luar biasa, terutama kepada Petrus, kepala jenderalnya. Ini ibaratnya Jokowi dengan Luhut bin Sarpanjaitan, hopeng banget. Dan di sana juga ada kuasa. Ketika Yesus hadir, situasinya berkelimpahan. Maka kisah di Danau Galilea, terutama kisah panggilan murid-murid yang pertama dan kisah penampakan sesudah ketika mereka makan bersama adalah sebuah kisah kasih dan kuasa. Ini juga adalah kisah rekonsiliasi, kisah perdamaian. Yesus Petrus didamaikan dengan dirinya sendiri karena dia merasa sangat so tahu. Semalaman kami telah berupaya dan tidak menangkap apapun juga. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Dan Petrus sudah 3 kali menyangkal Yesus dan mengatakan, dan akhirnya dia mengatakan, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa open brackets, walaupun aku menyangkal Engkau tahu bahwa aku mengasihi. Dan Yesus mengatakanlah, gembalakanlah domba-dombaku. Di bagian awal dalam Lukas 5, ketika Petrus mengatakan, Tuhan pergilah daripadaku sebab aku orang berdosa, Yesus nggak mengatakan, emang saya pergi ya, bye-bye. Enggak, dia nggak mengatakan demikian. Yuk, kamu akan menjadikan penjala manusia. Dan ketika Petrus mengatakan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihimu, Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa Jawa mungkin dia akan menambahkan, sing wis ya wis, yang udah, I forgive you. Maka gembalakanlah domba-dombaku. Life must go on. Maka ini adalah kisah rekonsiliasi yang luar biasa antara Petrus dengan masa lalunya, antara Petrus dengan Yesus. Dan yang ketiga, ini adalah kisah pengutusan. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan ini adalah kisah awal mula komunitas. Apapun yang terjadi pada peristiwa itu, apakah itu peristiwa yang sama, tapi yang pasti 2 peristiwa itu, peristiwa di Danau Galilea dalam Lukas 5:1-11 dan peristiwa di Danau Galilea pada Yohanes 2:1-19 adalah kisah awal mula komunitas. Ini kisah awal mula gereja bersama dengan Yesus di dunia. Ini adalah kisah awal mula gereja tanpa Yesus di dunia. Kisah ini begitu kaya untuk mengungkapkan awal mula kisah umat beriman bersama Yesus dan tanpa Yesus secara fisik, dan membuka kehadiran akan Roh Kudus. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ibu Bapak, ini adalah judul Memoria Amoris ya. Memoria Amoris adalah, memoria itu kisah ya, amoris itu cinta. Ini adalah kisah cinta kalau boleh saya katakan antara Yesus dan para muridnya. The power of memory. Yesus menampakkan diri kepada muridnya sama seperti ia memanggil mereka pertama kali. Yesus mau mengatakan, ingatlah di tempat ini, dulu kamu saya panggil pertama kali. Ingatlah di tempat ini, kamu dulu nggak menangkap apa-apa, dan ketika saya ngomong, ikannya banyak banget. Dan I'm doing it now. Dan saya melakukannya itu lagi kembali saat ini. Jadi ketika Yesus menampakkan diri di Danau Galilea dalam Injil Yohanes, Yesus mengajak mereka untuk kembali kepada memori di masa lampau. Ingatlah hari ini, dan ingatlah dulu 3 tahun yang lalu, saya itu memanggil kamu dengan cara yang sama, saya membuat mujizat dengan cara yang sama, dan saya memanggil kalian sebagai komunitas dengan cara yang sama. Ini adalah memoria amoris, kisah cinta. Dan Ibu Bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, kisah memori itu begitu kuat ya dalam diri kita. Buat saya Galilea dan mujizat adalah kisah cinta antara Yesus dan Petrus. Yesus jatuh cinta pada Peter pertama kali di Danau Galilea. Dan kisah yang sama diungkapkan Yesus ketika ia menampakkan diri kepada Petrus dan murid-muridnya. Banyak orang bilang first love never last. Percaya gitu.
Mungkin Bapak Ibu di sini masih ingat cinta pertama mereka dengan siapa? Nggak usah diungkapkan kepada suami dan istri nanti malam berantem ya. Pasti ingat gitu ya. Saya aja ingat cinta pertama saya itu dengan siapa gitu ya. Kelas 5 SD saya gitu ya. Tapi di sini ada orang kampung sawah, saya nggak akan nyebut namanya, takutnya mereka tahu siapa perempuan itu, dan takutnya perempuan itu masih sendirian, single, berabe hidup saya. Gitu. Tapi yang pasti saya ingat sekali gitu. Dulu saya pemalu, kelas 5 SD, nggak berani, mulai kirim surat. Saya ingat sekali namanya, gitu. Dan first love tuh never last. Gitu. Saya itu pemalu waktu itu ya. Sekarang saya juga pemalu, pemuda makan dulu gitu ya. Tapi yang pasti first love to never last. Buat Yesus, buat Petrus, kisah Galilea adalah kisah di mana first love never last. Dan memori itu begitu kuat sehingga Yesus membawa Petrus dan murid-muridnya kembali ke sana. Kisah yang begitu kuat. Memori itu memberikan namanya kekuatan untuk melayani, untuk berjumpa dengan sama, dan untuk menginjil. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara cinta itu, memori kita tuh seperti apa gitu ya? Kalau saya mengunjungi panti jompo gitu ya, itu kan ataupun orang-orang yang sudah tua, sudah senior, maaf, tua itu saya remove dari kalimat saya gitu ya. Kalau kelihatannya kan kalau tua itu kan bahasanya sebenarnya sama, tua dan senior, tapi tua kan itu kan kesannya oh tampangnya tua banget, itu nggak enak gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan tampangnya senior ya agak bijak. Senior itu kaitannya dengan kebijaksanaan gitu ya. Makanya kalau saya mengunjungi orang-orang senior gitu ya, bahkan di Jakarta katanya lansia sudah diganti katanya, bukan lagi lanjut usia tapi glamor, golongan lanjut umur. Ya, sama aja sih, tapi ada nuansa yang berbeda di sana. Kalau saya mengunjungi orang yang sudah senior, saya dulu pernah di paroki yang banyak seniornya gitu. Saya senang sekali dengan seorang oma-oma yang setiap kali saya mengunjungi itu selalu membuka yang namanya album foto, menunjukkan semua fotonya. Ini foto waktu saya kawin, ini foto ulang tahun perkawinan, ini foto siapa. Jadi setengah jam tuh dia menunjukkan foto-fotonya nih. Power of memory itu begitu kuat, dan ketika dia membuatnya namanya memori itu muncul, ada senyum yang luar biasa di dalamnya, ada kegembiraan yang luar biasa di sana. Kalau kita punya memori mengenai masa lalu, biasanya kan juga memorinya, kalau memorinya indah, itu memori yang membuat kita senang, memori yang membuat kita itu gembira. Memori yang membuat kita mengatakan, ya saya mau di sana lagi, saya mau kembali kepada masa itu lagi. Maka ketika Yesus menampakkan diri di Danau Galilea, itu ada memori yang luar biasa antara Yesus, Petrus, dan murid-muridnya. Dan memori itu memberikan yang namanya kekuatan untuk mereka dan untuk kita melayani. Masalahnya, memori kita itu nggak semuanya bagus. Ada namanya memoria passionis, ingatan akan yang jelek-jelek, ingatan akan pengalaman luka, ingatan akan pengalaman masa lalu yang kelam, ingatan akan dikhianati, ingatan akan yang namanya hal-hal yang buruk. Dan ketika mengingat ini semua, efeknya buat kita banyak. Stres, tremble, bahkan ada yang shaken badannya, ada kebencian di sana. Gitu ya. Nah, berhadapan dengan memoria-memoria yang menyedihkan itu, gitu ya, mungkin kita bisa mengatakan seperti Petrus mengatakan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Kita bisa mengatakan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu ya Tuhan, walaupun saya punya banyak memori ini, tapi engkau mengasihiku dan aku mengasihimu. Maka berhadapan dengan memoria masa lalu yang kelam, kita harus berdamai. Semakin dilawan, semakin gak enak. Gitu. Muncul lagi tiba-tiba. Dalam doa-doa kita, ketika kita punya pengalaman buruk mengenai masa lampau, ya sudah, itu bagian dari diri kita. Saya senantiasa belajar dari Santo Fransiskus Assisi yang mengatakan apa? Jadikanlah semuanya itu sebagai saudara dan saudarimu. Saudara bulan, saudara bintang, saudara matahari. Dan saya akan mengatakan pengalaman buruk sebagai saudara-saudari saya. Terima kasih pengalaman traumatis. Terima kasih sudah hadir. Saya mau belajar darimu. Bye-bye. Jangan lama-lama tinggal di kepala saya ya. Engkau sudah datang, pergi sekarang. Maka harus berdamai dengan itu semua. Memoria amoris dan memoria passionis. Lalu kemudian refleksi buat kita semua berhadapan dengan ini semua adalah kembali ke kisah danau. Danau Galilea menariknya dan istimewanya adalah menjadi simbol karya dan awal mula kisah Yesus dan akhir kisah Yesus di dunia. Berjumpa dengan murid-muridnya.
Simbol Danau Galilea itu penuh dengan air, dan air adalah simbol berkat dan penyucian. Dalam gereja, air itu digunakan dalam berbagai macam upacara liturgi. Gitu ya. Air itu lambang yang namanya berkat. Makanya orang Cina kalau Imlek senang kalau hujan, karena berkatnya banyak. Siap-siap nanti Januari, Februari berkatnya tambah banyak di Jakarta. Gitu ya. Selutut, sedengkul, gitu ya, banjir. Gitu ya. Danau Galilea itu menjadi awal dan akhir kisah Yesus dalam karya di dunia. Maka kita melihatnya sebagai sebuah kisah di mana Allah, Tuhan Yesus hadir di Danau Galilea, di air, sumber kehidupan, dan di sana dia memulai karya di dunia dan mengakhirinya. Dan akhirnya mudah-mudahan kita punya memori yang bagus sebagai sumber kekuatan. Paus Yohanes Paus kedua mengatakan apa? Semoga saya bisa melihat masa lalu dengan penuh syukur, menghidupi masa kini dengan penuh antusiasme, dan melihat masa depan dengan penuh harapan. Melihat masa lalu dengan penuh syukur. Sejelek apapun masa lalu, pasti ada yang bagus. Masalahnya memori kita kalau yang jelek itu kuat kadang-kadang. Memori yang bagus itu nggak begitu lama, tapi memori yang bagus itu muncul dalam hidup kita. Nah, seorang dosen di sini di Australia itu sering memasang yang namanya beberapa kisah memori di kantor dindingnya, itu menarik gitu ya. Dia senantiasa ganti foto-fotonya di pajangannya gitu ya. Dan kalimat di bawahnya apa? Memory remains. It gives you strength more and more gitu ya. Dia mengganti terus semua kisah-kisah keberhasilan dia, foto-foto dia dengan foto-foto yang terbaru. Memory remains, it gives you strength. Mudah-mudahan memori kita yang kita muncul adalah memori yang menyenangkan, yang memberikan damai gitu ya. Kita nggak mau pikun, tapi mudah-mudahan memori yang jelek kita bisa berdamai, pikun sedikit mengenai memori yang jelek dalam hidup kita. Ini ada satu kutipan yang buat saya menarik gitu ya, mengenai memori. Love leaves a memory that no one can steal, but sometimes it leaves a heartache or pain that no one else can heal. Cinta itu memberikan memori yang tidak ada seorang pun dapat mencurinya. Tapi kadang-kadang cinta itu juga memberi yang namanya sakit kepala, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkannya. Maka semoga kita bisa disembuhkan dari memori yang tidak begitu baik. Ingat ketika Yesus jump in, ketika Yesus hadir dari kesusahan, dari nol menjadi berkelimpahan. Terima kasih. Romo, tadi Romo bilang di Injil Yohanes itu diceritakan bahwa sampai ada diceritakan bahwa itu jalannya dilempar ke sebelah kanan perahu, lalu jumlahnya 153 ikan. Ya memang ciri khasnya Yohanes itu sangat detail dalam menceritakan pengalamannya, karena itu dia sangat berkesan sekali dengan kisah hidupnya dengan Yesus gitu ya, encounter-nya with Jesus. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan, apakah sih artinya bahwa jala itu jatuh di sebelah kanan misalnya, dan kenapa penting buat Yohanes untuk mengatakan bahwa ada 153 ikan misalnya? Apakah itu ada artinya sama sekali bagi para murid saat itu, ataukah kita saat ini, atau itu hanya simbolik aja gitu? Baik Ibu Ilana, terima kasih. Ada beberapa pendekatan mengenai ini ya. Ada beberapa pendekatan, arti simbolik bisa, arti literal bisa. Simboliknya adalah ada yang mengatakan 153 ikan itu adalah pada zaman itu ada keyakinan jumlah bangsa-bangsa di dunia. Sama seperti ketika Yesus mengutus 70 murid. 70 murid adalah juga dikatakan jumlah bangsa-bangsa di dunia. Jadi ada keyakinan itu adalah unsur evangelisasi, unsur misi ke dunia. Tapi itu arti simbolik ya, yang Yohanes juga kenal dengan arti simbolik. Tapi Yohanes bukan hanya sangat detail, tapi Yohanes juga kadang-kadang memberikan misteri kepada kita. Kalau kita lihat ada beberapa misteri yang Yohanes tidak ungkapkan dalam Injil tadi. Itu muridnya ada 7, 5 orang disebut, 2 nggak disebut. Itu misteri siapa 2 orang murid tadi, ya.
Kalau kita lihat, silakan namakan 2 orang murid tadi ya, siapa? Ilona dan Patricia atau siapapun di sini, namakan, jadilah pelaku peristiwa Injil itu. Lalu yang ketiga, Yohanes dengan mengungkapkan detail itu mau mengungkapkan kepada para pembacanya, I was there and my writing is credible. Yohanes adalah Injil yang ini pendekatan dari historis kritis namanya, pendekatan dari yang namanya bahwa Injil Yohanes adalah Injil yang paling belakangan. Ini Injil paling muda, Injil paling tua kan Markus, diikuti oleh Matius dan Lukas tahun yang sama, dan Yohanes itu Injil yang paling belakangan. Dengan orang mungkin ada pertanyaan saat itu, kita udah punya 3 Injil, why do we bother to read another more gitu ya? Kita udah punya 3 gitu ya, yang kurang lebih isinya sama. Gitu. Yohanes mengatakan dengan kisah ini saya tuh dengan memberikan detail, saya tuh hadir di sana, gitu ya. Saya witness, gitu. Dan dengan memberikan detail kesaksiannya, mudah-mudahan jadi lebih dipercaya. Terserah pendekatan kitab suci macam apa yang mau dipakai, apakah simbolik, literal, ataupun pendekatan kredibilitas historis kritis dari Yohanes. Tapi buat saya itu semua mudah-mudahan intisarinya adalah saya mau menjadi pelaku Injil, saya mau belajar seperti Yohanes, saya mau di sana gitu. Saya mau sungguh-sungguh menyaksikan peristiwa itu, hadir dalam peristiwa itu dengan mata kepala saya sendiri. Ini karena Injil Yohanes itu begitu bagus dengan yang namanya detail, ini kisah, kita diajak masuk ke dalam kisah. Begitu kurang lebih Ibu Ilona. Ada pertanyaan di chat box, boleh saya bacakan, Mo? Bapak Andreas bertanya, mengapa Yesus memilih sebagian muridnya dari profesi nelayan? Mungkin ada maksud tertentu dari Yesus dan murid yang dipilih pertama juga dari nelayan. Ini agak susah saya jawabnya ya, karena Yesus lahir di Palestina pasti, dan Danau Galilea itu pusat yang namanya Yesus Nazaret di sekitaran Danau Galilea, dan Danau Galilea adalah pusat yang tadi saya katakan pusat kehidupan orang pada zaman itu. Ketika Allah mewahyukan diri dan mengutus putranya ke dunia, dia memilih tempat tertentu, dan itu adalah pemenuhan janjinya terhadap Abraham ya, dan Abraham itu kan akhirnya tanah berjanji dibawa kepada bangsa Israel dan mereka menempati daerah khusus di sana. Dan daerah khusus di sana banyak penduduknya pada saat itu adalah kebanyakan mereka tinggal sebagai nelayan. Saya nggak mau mengatakan berandai-andai seandainya Yesus lahir di Indonesia, mungkin murid-muridnya kebanyakan driver ojek online, bisa jadi gitu ya. Tapi kita nggak tahu, who knows gitu ya. Tapi yang pasti itu situasi historis pada saat itu seperti itu. Tapi situasi lainnya adalah mengenai kata, lagi-lagi pendekatan, kalau pendekatan simbolis mau kita pakai, kata jala menjadi penting, catching, itu menjadi penting. Jadi silakan melakukan pendekatan yang mana. Saya lebih prefer mengatakan Yesus itu sungguh-sungguh hadir dalam situasi dan konteks pada zamannya. Dan situasi dan konteks pada zamannya itu adalah banyak orang jadi nelayan, dia memanggil mereka. Sama halnya ketika yang namanya dulu, ini solidaritas Allah yang luar biasa. Allah hadir dalam situasi dan konteks zamannya. Di Australia ada seorang uskup masang di Twitter gambar Yesus dan Bunda Maria pakai masker. Wah, itu ada orang yang begitu marah luar biasa, orang Katolik mengatakan ini uskup ini bidah. Karena Yesus kan dengan ludahnya itu kan katanya menyembuhkan. Yesus memberikan ludah lalu menyembuhkan. Mana mungkin Yesus pakai masker? Dia nggak ada droplet, dia nggak ada virus. Masa Yesus menghasilkan virus? Ludahnya itu menyembuhkan gitu ya. Lalu uskup ini, uskup Brisbane gitu ya, ada umat yang mengatakan ini uskup heretik gitu ya. Bahkan ada umat yang memberikan surat katanya mau demo di depan rumah keuskupan, di depan rumah uskup karena memprotes gambar macam ini gitu ya. Lalu saya ditanya, Thomas gimana kabar kamu? Ada orang-orang mau demo di depan rumah uskup nih katanya. Karena uskupnya dianggap bidah memberikan gambar itu. Saya bilang kapan demonya? Saya mau jual teh botol. Lebih enak kan? Jadikan duit aja. Tapi yang pasti gambar itu biasa sederhana buat saya. Yesus pakai masker bersama Bunda Maria. Itu menunjukkan solidaritas. Solidaritas dengan orang yang sekarang harus pakai masker kemana-mana, nggak nyaman. Ada orang yang lebih nyaman dengan masker, mungkin ada yang mau menutupi
wajahnya dari sesuatu gitu, atau yang pengen rahasia-rahasiaan gitu ya. Maka Allah yang hadir dan bersolidaritas itu adalah Allah yang saya percaya tampak dalam hidup Yesus Kristus dan hidup kita semua gitu ya. Apakah kalau dia hadir di muka bumi ini sekarang dia akan divaksin? Saya nggak tahu, tapi saya jawab iya sepertinya. Toh dia juga dibaptis di Sungai Yordan, walaupun dia nggak butuh pembaptisan. Saya akan mengatakan demikian. Dan dia nggak milih-milih Pfizer dan lain sebagainya. Terima kasih. Jawaban saya kepanjangan dari sederhana sekali. Kamu Dan sertamu juga. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Semoga kebaikan-Mu kami syukuri, kami rasakan dan kami berikan, terutama untuk saudari-saudari kami yang berulang tahun, Julie dan Lita yang berulang tahun hari ini. Semoga kasih karunia-Mu berlimpah untuk hidup mereka dan kehadiran mereka menjadi saluran kasih-Mu kepada sesama, dan berkat Allah melimpah untuk hidup kita, keluarga, orang-orang yang kita doakan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.